Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil Islam wa haddana 'ala as-salat wa bayyana subulal falah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa majjid wa syarrif wa tarahham wa tahannan wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibul hidayah wal karamah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah hafizana wa hafizakumullah, melalui mimbar yang mulia di masjid tercinta ini, pada hari yang dimuliakan oleh Allah dan bulan yang dimuliakan oleh Allah pula, yakni Syahrul Hurum, Al-Fakir mengajar khususnya kepada kami pribadi, umumnya hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya, berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Dan hal ini para hadirin membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Takwa tidak hanya terucap dari sebuah perkataan dari lisan semata, tetapi harus keluar dari qalbu, dari hati yang mendalam, sehingga keyakinan itu betul-betul teraplikasi dalam bentuk perbuatan dan ucapan, sehingga kita betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan i'tikad yang baik, dengan keyakinan yang bulat untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah jadikan kita orang-orang yang muttaqin, Allah menjadikan kita orang yang istiqomah, dan Allah wafatkan kita di penghujung akhir kita, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Sesungguhnya masa lalu adalah lembaran-lembaran sejarah yang menyimpan segudang pelajaran dan hikmah. Hijrah dalam catatan sejarah masa lampau terdapat pelita yang menyinari jalan orang-orang yang ingin mencari dan menggenggam kebenaran di masa-masa berikutnya. Lembaran sejarah umat Islam tempo dulu telah tercatat masa-masa kejayaan dan kegemilangan yang diraih oleh kaum muslimin. Namun demikian para hadirin, ada banyak peristiwa yang mengharukan turut mewarnai perjalanan hidup mereka. Begitu pula dengan pengorbanan, kegigihan dalam menegakkan agama Allah, peperangan melawan musuh-musuh Allah Subhanallah, turut juga menghiasi sepak terjang dari perjuangan para sahabat dan para orang-orang yang telah mendahului itu. Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah hafizana wa hafizakumullah. Di antara sekian banyak peristiwa yang bersejarah dan paling berpengaruh dalam perkembangan dakwah Islamiyah adalah peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Yang dimana hal ini, peristiwa ini kita abadikan dalam sebuah peringatan Tahun Baru Islam yang kita peringati setiap tahunnya sebagai titik awal kebangkitan perjuangan agama Allah, yakni agama Islam di masa lampau atau di masa kini. Ma'asyiral hadirin,
Peristiwa hijrah atau tahun baru Islam harus kita jadikan momentum untuk kita semua melakukan refleksi, melakukan introspeksi dan evaluasi dalam kehidupan kita agar kita bisa menjadi manusia pribadi yang lebih baik menuju ke depannya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya yansurkum, Allah yang akan menolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah yang akan menegakkan, mengokohkan kedudukan kalian. Ma'asyiral hadirin, melihat sepak terjang dan perjuangan para sahabat dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hijrah itu betul-betul dilaksanakan oleh beliau dengan para sahabat, sehingga menjadi titik awal kesuksesan agama Islam sampai pada hari ini. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mengambil teladan, suri teladan dan contoh-contoh beliau, sehingga kita dalam kalbu kita, dalam jasad kita, di dalam keluarga kita mampu mendakwahkan agama Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga mampu mengajak kita dan keluarga kita menuju kebaikan dan kebenaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amal, wa syarrun nas man qala umruhu wa su'a amal. Kata baginda Rasul, sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan panjang umur, orang yang ditambahkan usianya oleh Allah dibanding usianya yang terus bertambah pula amal kebaikannya. Namun di sisi lain, sejelek-jelek manusia, kata baginda Rasul, adalah manusia yang ditambahkan usianya, namun dibalik tambah usianya dan tambah umurnya, makin bertambah pula kejelekannya, makin bertambah buruk akhlaknya, makin buruk pula dan negatif di dalam pemikirannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hal ini tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru identik dengan perubahan waktu, perubahan yang bukan hanya merubah waktu saja, tetapi bagaimana perilaku kita, ucapan kita dan i'tiqadiyah serta pemikiran iman kita bisa berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ma'asyiral hadirin, hijrah bisa diartikan dalam dua kata secara etimologis ataupun secara istilah. Secara etimologis atau bahasa, hijrah adalah berpindahnya satu tempat ke tempat yang lain, atau yang sering kita kenal pindahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Namun di sisi lain ada hijrah itu makna secara filosofis, yakni mengisyaratkan seorang muslim harus terus-menerus bisa bergerak secara dinamis sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali memberikan interpretasi terhadap makna hijrah yang sebenarnya. Beliau simpel menggabungkan 4 dimensi perubahan hijrah yang sebenarnya, dari hijrah i'tiqadiyah, hijrah yang bermakna keyakinan, hijrah qauliyah yang bersifat perkataan, dan hijrah amaliyah yang bersifat perbuatan, dan hijrah yang bersifat fikriyah atau hamiyah dan pemikiran. Dijadikan satu, dibulatkan menjadi sebuah kata, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal mungkin yang barangkali kemarin kita bermaksiat kepada Allah, atau mungkin banyak kita meninggalkan ketaatan-ketaatan kepadanya,
kita banyak lalai daripada ingat darinya, maka subhanallah, hari ini di tahun baru Islam 1446 Hijriah, mari tinggalkan kemaksiatan itu, berubah, kita menuju move on dari hal-hal yang buruk, move on menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu yang kita lakukan, subhanallah, secara i'tiqadi, secara qauli dan fi'li, secara fikriyah, kita telah melakukan hijrah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah para hadirin di tahun ini 1446 Hijriah ini, mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah selamatkan keluarga kita, diselamatkan iman dan Islamnya, dan senantiasa dijauhkan dari segala macam musibah dan bencananya Allah Subhanahu wa taala, dan mampu kita bisa berubah dari hal yang buruk menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, di bulan Muharram ini ada banyak amalan-amalan yang mendukung kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Di antara amalan-amalan yang patut kita laksanakan di bulan Muharram ini ada dua amalan yang hadisnya sahih sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Salah satunya adalah memperbanyak puasa, utamanya nanti di puasa tanggal 9 Asyura, di tanggal 9 Muharram atau tanggal 10 yang disebut dengan Asyura. Fa insyaallah sesuai dengan kalender atau yang telah ditetapkan oleh PBNU kemarin, jatuhnya tanggal 9 yakni pada hari Selasa, dan hari Asyura jatuh pada hari Rabu. Berpuasalah senyampan kita masih diberikan tambahan umur oleh Allah, senyampan kita masih diberi sehat, karena subhanallah ditanya daripada pahala yang dianjurkan oleh baginda Nabi terkait dengan puasa, pahala puasa Asyura, su'ila an siyami yauma Asyura wa qala yukaffirus sanatal madiyah. Orang yang berpuasa di hari 9, hari 10, maka subhanallah akan diampuni tahun yang berlalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik jangan sampai kita lalaikan. Kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menebus dosa kita, agar kita mampu menjadi orang yang baik daripada sebelumnya, orang pribadi, manusia pribadi yang nantinya dicintai oleh Allah. Kesempatan ini harus kita laksanakan. Jangan sampai waktu terus berjalan tetapi tanpa ada amalan yang baik yang kita lakukan dalam Yaumul Asyura. Yang kedua, para hadirin, perbanyak sedekah. Yang di dalam hadis disebutkan menggembirakan bersedekah atau berinfak yang berlebih kepada keluarga kita. Pada Yaumul Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man awsa'a ila iyadihi yaum Asyura wa ahlihi min malihi, awsa'ahu Allah alaihi sa'ira sanatihi." Barang siapa orang itu menggembirakan untuk keluarganya daripada hartanya di Yaumul Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram, maka subhanallah Allah akan mencukupkan rezekinya selama setahun, tidak akan kurang apapun. Allah tidak akan pernah memfakirkan orang yang menggembirakan dan memberikan kebahagiaan untuk keluarganya pada tanggal 10 Asyura tersebut. Riwayat Imam At-Tabrani. Ma'asyiral hadirin, selain daripada membahagiakan keluarga kita, mari kita tengok saudara kita sebelah, yakni anak-anak yatim yang barangkali butuh sentuhan kita. Kementerian Agama menjadikan momentum Yaumul Asyura menjadi hari raya daripada yatim piatu. Masya Allah, hari di mana itu bisa membahagiakan orang-orang yang butuh sentuhan kita. Maka insyaallah orang-orang yang membahagiakan anak yatim, Allah akan menjamin surganya. Barangkali kita diberikan harta yang lebih, mari kita sisihkan untuk anak yatim, kita sisihkan untuk fakir miskin dan duafa. Barangkali itu yang bisa membuat hati kita tenang dan terkabulnya hajat kita, dan Allah anugerahkan anak-anak yang saleh serta kehidupan yang dijamin keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makna hijrah dalam kesempatan ini bermanfaat untuk kita, untuk bisa
move on atau meninggalkan hal-hal yang buruk yang barangkali tahun kemarin kita laksanakan menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat 'ainun bi nadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة من الشهداء الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في قلوبنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azzu wa ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.